Assalamualaikum, jumpa lagi di channel dapur Mama Nadifa. Nah, di video kali ini saya akan bagikan resep cara membuat brownies pastry yang sangat simpel. Dan untuk kulit pastrinya ini kita buat sendiri ya, dan pastinya ini ekonomis. Yang pengen tahu bagaimana cara membuatnya, simak videonya sampai selesai ya. Oke, langsung saja kita ke cara membuatnya ya. Sebelumnya kita akan siapkan dulu 2 buah loyang. Untuk loyangnya ukuran 20 x 20 cm. Dan loyangnya ini kita beri alas baking paper ya, tapi tidak perlu dioles dengan margarin. Nah, karena kita akan membuat isiannya dulu browniesnya, ini kita siapkan untuk coklat batangnya sebanyak 75 gram dan juga margarin sebanyak 30 gram. Kemudian tambahkan 80 ml minyak goreng. Oke, kemudian ini kita lelehkan dulu ya. Kita lelehkan dengan cara kita tim seperti ini. Nah, jika sudah meleleh, kita sisihkan dulu. Selanjutnya kita siapkan ada 3 buah telur. Untuk telurnya ini saya menggunakan telur ukurannya besar ya. Dan pastinya gunakan telur yang masih fresh dan juga telur yang disimpan di suhu ruang. Oke, selanjutnya kita tuang ke wadah yang besar ya, agar mudah untuk memprosesnya. Selanjutnya kita tambahkan gula pasir sebanyak 150 gram. Kemudian ini kita mixer dulu sampai gulanya larut. Nah, jika gulanya sudah larut, ini kita matikan dulu mixernya ya. Selanjutnya kita tambahkan SP. Untuk SP-nya sebanyak 1 sendok teh. SP-nya ini saya kasih belakangan, itu karena dia kualitasnya SP ini sangat bagus. Jadi telurnya cepat sekali mengembang. Nah, kalau dikasihnya berbarengan dengan gula pasir, maka gula pasirnya belum larut tapi telurnya sudah mengembang. Sehingga kalau terus di mixer akan terjadi over mixing. Maka dari itu harus kita mixer gulanya dulu hingga larut, baru terakhir kita berikan SP-nya. Nah, ini kita mixer hingga putih, kental, dan berjejak. Oke, ini sudah putih, kental, dan berjejak ya. Bisa dilihat dari tanda bekas mixernya, dia tidak mudah tenggelam. Kemudian kita tambahkan terigu protein sedang. Saya menggunakan terigu segitiga biru ya, sebanyak 90 gram dan juga bubuk coklat sebanyak 35 gram. Untuk kedua bahan ini wajib diayak ya, agar tidak menggerindil. Oke, selanjutnya ini kita aduk menggunakan spatula saja ya, tidak perlu menggunakan mixer. Ini kita aduk dengan teknik aduk balik seperti ini, lakukan hingga tercampur merata. Nah, jika sudah tercampur merata, kemudian kita tambahkan coklat yang sudah kita lelehkan tadi ya. Untuk coklatnya ini kita masukkan dalam keadaan hangat. Ini langsung saja kita tuang semuanya dan lanjut ini kita aduk menggunakan spatula, aduk hingga tercampur merata dan pastikan tidak ada coklat yang masih mengendap. Nah, ini adonannya sudah selesai ya. Kemudian ini tinggal kita tuang ke dalam loyang. Ini kita bagi 2 sama rata ya. Nah, ini adonannya kita ratakan hingga ke sudut-sudutnya ya. Dan kita hentakan sedikit seperti ini agar tidak ada udara yang terperangkap. Oke, selanjutnya ini bisa langsung kita kukus ya. Untuk dandangnya ini sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini kita kukus selama 15 menit. Untuk tutup dandangnya kita alasi dengan kain agar tidak tertetes uap air. Dan untuk pengaturan apinya seperti ini ya, gunakan api kecil. Nah, setelah 15 menit ini browniesnya sudah matang ya, bisa langsung kita angkat. Dan lanjut ini kita kukus adonan satu lagi ya, kukus selama 15 menit juga. Selagi browniesnya masih panas, ini bisa langsung kita keluarkan ya. Ini kita bantu sisir sedikit menggunakan spatula. Nah, hasilnya ini cantik banget ya. Ini kita lepas kertasnya. Dan untuk brownies satu lagi ini juga sudah matang ya. Nah, ini kita lepas juga kertasnya. Untuk browniesnya ini kita sisihkan dulu, kita diamkan sampai benar-benar dingin. Nah, kemudian kita tinggal buat kulit pastrinya. Untuk kulit pastrinya ini saya menggunakan terigu cakra kembar ya, atau terigu protein tinggi. Nah, untuk bahannya kita akan buat dulu atau oil dough. Untuk terigunya sebanyak 100 gram. Kemudian kita tambahkan margarin sebanyak 80 gram. Nah, ini jangan menggunakan butter ya, tapi menggunakan margarin karena butter itu gampang sekali meleleh. Dan yang terakhir ini kita tambahkan minyak goreng sebanyak 1 sendok makan. Nah, kemudian ini adonannya tinggal kita uleni saja sampai kalis ya, atau sampai adonannya tidak lengket di tangan seperti ini ya. Nah, kemudian nanti kita akan buat adonan B-nya, tapi ini kita tutup dulu ya agar adonannya tidak kering. Ini kita sisihkan dulu. Oke, selanjutnya kita akan buat adonan B atau water dough. Nah, ini kita gunakan terigu protein tinggi ya, sama seperti tadi sebanyak 250 gram. Susu bubuk sebanyak 2 sendok makan dan juga gula halus sebanyak 50 gram. Nah, untuk bahan keringnya ini kita aduk dulu hingga tercampur merata. Selanjutnya kita tambahkan margarin sebanyak 80 gram. Nah, kemudian ini kita aduk dulu hingga semuanya tercampur merata. Nah, jika sudah seperti ini tercampur merata, kemudian kita tambahkan air sebanyak 85 ml. Untuk airnya ini saya menggunakan air dengan suhu ruang ya, dan ini kita masukkannya sedikit demi sedikit sambil kita uleni seperti ini. Jika teman-teman males untuk menguleni menggunakan tangan, teman-teman bisa juga menggunakan mixer ya. Nah, ini kita uleninya sampai
kalis saja ya, jadi nggak perlu sampai kalis elastis seperti membuat roti, cukup kalis seperti ini saja, artinya tidak lengket di wadah dan juga tidak lengket di tangan. Selanjutnya tinggal kita diamkan selama 15 menit agar adonannya menjadi lebih kalis elastis. Jangan lupa ini kita tutup menggunakan plastik yang rapat seperti ini ya, agar adonannya tidak kering. Nah, ini sudah 15 menit ya, ini adonan B dan ini adonan A. Nah, ini adonannya kita keluarkan, ini akan kita gilas adonannya ya. Setelah kita resting adonannya, bisa dilihat ya, ini adonannya semakin lentur, jadi kita mudah untuk menggilasnya. Ini kita pipihkan dulu seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita gilas menggunakan rolling pin. Nah, ini kita gilas seperti ini ya, jangan terlalu tipis. Nah, kemudian kita ambil adonan A atau oil dough. Nah, ini kita pipihkan seperti ini ya. Kemudian kita letakkan di atas adonan B. Ini kita letakkan pas di tengah-tengah adonan ya. Selanjutnya tinggal kita lipat bagian pinggirnya seperti ini, kita lipat amplop. Pastikan ini rapat ya, jadi jangan sampai ada yang bocor. Kita rekatkan di bagian ujung-ujungnya sambil kita cubit-cubit sedikit seperti ini ya, agar tidak bocor. Nah, selanjutnya ini adonan kita balik seperti ini. Kemudian kita gilas lagi, pelan-pelan saja menggilasnya ya, agar adonannya tidak pecah. Nah, ini adonannya kita gilas seperti ini ya, sampai memanjang seperti ini. Nah, panjangnya sekitar 45 cm. Ini kita gilas seperti ini ya, pelan-pelan saja agar adonannya tidak bocor. Nah, kita beri taburan terigu sedikit saja ya. Nah, kemudian ini bagian ujungnya kita gulung seperti ini, pelan-pelan saja. Usahakan menggulungnya rata ya, tapi ini saya menggulungnya ada sedikit menonjol ya, jadi menggulungnya tidak rata, tapi nggak apa-apa. Nah, kemudian ini adonannya kita bagi menjadi dua bagian, ini kita potong. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini lapisannya. Nah, jadi ini kita buat adonannya versi simple, jadi nggak perlu bolak-balik dilipat, ini cukup satu kali gulung saja sudah jadi. Sebelum kita gilas adonannya, ini kita diamkan dulu kurang lebih selama 10 menitan ya, agar adonannya lebih elastis. Oke, sambil menunggu ini kita siapkan dulu browniesnya. Biasanya untuk brownies pastry menggunakan brownies panggang. Nah, ini kita buat versi brownies kukusnya ya. Setelah dibagi menjadi dua bagian, ini kita oles menggunakan filling coklat. Untuk coklatnya ini saya menggunakan merek Collins ya. Nah, kemudian ini kita tabur meses coklat. Untuk isiannya bebas ya, sesuaikan saja dengan selera. Oke, selanjutnya ini tinggal kita tumpuk seperti ini. Oke, lanjut ke brownies satu lagi ya. Ini sama juga ya, kita oles dengan coklat. Nah, bedanya di sini saya taburi dengan keju. Nah, ini kita lipat juga seperti ini ya. Oke, kembali lagi kita ke adonan. Nah, ini kita keluarkan adonannya, lanjut ini kita gilas. Untuk menggilasnya memanjang seperti ini ya. Nah, ini adonannya kita gilasnya pelan-pelan saja ya, agar adonannya tidak pecah. Oke, jika sudah, ini tinggal kita ambil browniesnya, kita letakkan di tengah-tengah seperti ini. Jika dirasa adonannya masih kurang panjang, boleh digilas lagi ya. Nah, kemudian untuk bagian pinggir seperti ini kita potong-potong menggunakan pisau. Dan untuk sisi sebelahnya juga sama ya, kita potong juga seperti ini. Nah, kemudian tinggal kita lipat seperti ini ya, perhatikan cara melipatnya. Nah, untuk lipatan bagian atas ini kita silang seperti ini sambil kita rekatkan agar saat di oven dia tidak lepas. Nah, ini sudah mau sampai ke ujung, ternyata ini bagian ujungnya tidak ke cover semuanya, tapi nggak apa-apa, nanti kita ambil di adonan satu lagi, jadi kita potong. Ini langsung kita pindahkan ke atas loyang. Oke, selanjutnya ke adonan satu lagi ya, ini sama menggilasnya seperti tadi ya. Nah, ini posisinya saya pindah tadi ya, agar mudah untuk menggilasnya. Untuk yang pertama tadi saya menggilasnya kurang panjang, jadi ini saya panjangkan lagi ya. Untuk panjang adonannya kurang lebih sekitar 30 cm. Nah, jika sudah, ini tinggal kita letakkan browniesnya di tengah-tengah. Nah, kemudian sisinya kita potong-potong seperti ini ya, seperti tadi. Oke, ini karena ada lebihnya sedikit, ini kita potong ya, jadi untuk menambal brownies yang tadi yang kurang ke covernya. Dan lanjut, ini tinggal kita lipat-lipat seperti tadi. Nah, ini dia sudah selesai, kita pindahkan ke loyang.
Oke, selanjutnya kita siapkan 1 butir kuning telur dan ditambah dengan 1 sendok minyak goreng ya. Ini untuk olesan. Kita oles ke semua permukaan pastry. Nah, jika sudah, ini sentuhan terakhir, kita beri topping. Untuk toppingnya sesuaikan saja dengan selera ya, atau ini kita samakan dengan isiannya. Nah, ini tadi isiannya ada kejunya, jadi atasnya kita beri keju. Dan untuk yang satu lagi, kita beri topping mesis coklat. Oke, ini sudah selesai, ini bisa langsung kita oven. Nah, untuk ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu ya. Nah, ini saya menggunakan oven tangkring, kita letakkan di rak tengah. Karena ini mengovennya sekaligus, jadi ini nanti ovennya lumayan lama ya. Untuk suhunya kita gunakan di 170 hingga 180 derajat Celcius. Dan untuk lubang atasnya ini kita tutup. Penggunaan apinya gunakan api sedang cenderung besar. Nah, ini brownies pastry-nya sudah jadi ya. Ini tadi mengovennya kurang lebih selama 50 menit karena ini mengovennya sekaligus, jadi ini lumayan lama. Karena mengoven menggunakan oven tangkring, jadi wajib dibolak-balik ya agar matangnya lebih merata. Dan ini hasilnya brownies pastry-nya cantik banget ya. Memang cara membuatnya sangat ribet, tapi hasilnya ini sangat memuaskan sekali. Nah, ini terlihat dari luar memang tidak berlapis, tapi nanti kita potong akan terlihat lapisannya. Nah, ini dia, ini kulitnya renyah banget ya. Jadi untuk brownies pastry ini kita membuat versi brownies kukus ya, karena biasanya kan untuk brownies pastry menggunakan brownies panggang, tapi kita menggunakan brownies kukus. Dan ini teksturnya lembut banget browniesnya. Dan ini matangnya sudah sangat pas ya. Ini bisa dilihat untuk lapisan bagian bawahnya, dia berlapis. Nah, ini kita lihat lebih jelasnya lagi untuk lapisan luarnya. Nah, seperti ini ya. Ini renyah banget ya, dan rasanya ini enak, gurih. Dan untuk rasa browniesnya ini coklat banget. Bagaimana cara membuatnya? Sangat mudah ya, teman-teman bisa coba di rumah. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman suka, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru berikutnya. Boleh juga share video ini ya, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.